Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Kesedisananya dengan akhir 102 kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan estetik ornamen Masjid Raja Sumatera Barat karya Rizal Muslimin. Rizal Muslimin adalah seorang arsitek asal Indonesia. Selain sebagai seorang arsitek, ia juga seorang dosen fakultas arsitektur di Universitas Sedini. Rizal Muslimin meraih gelar sarjana teknik di Universitas Parahyangan. Setelah itu melanjutkan studi magister di Institut Teknologi Bandung dan meraih gelar doktor di Institut Teknologi Massachusetts. Atas ketekunannya, ia meraih juara pertama pada International Bridge Tenball Competition di Amerika Serikat, dan kemudian kemenangan itu dilanjutkan dengan diraihnya Honorable Mention pada Bridge Tenball Competition putaran kedua. Rizal Muslimin merupakan pemenang dari sayembara arsitektur yang diikuti oleh 323 arsitek dari berbagai negara untuk pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid Raya merupakan masjid terbesar di Sumatera Barat dengan luas lahan sekitar 40.000 meter persegi dan luas bangunan utama sekitar 14.000 meter persegi. Bangunan masjid terinspirasi dari 3 simbol, sumber mata air, bulan sabit, dan rumah gadang. Bagian atap atau kubah pada Masjid Raya terlihat seperti gonjong rumah gadang yang diikuti dengan bentuk ukiran yang rapat pada bagian dinding atap atau pesek dan bermotif songket tembus pandang. Banyak yang mengatakan bahwa atap masjid sebenarnya menggambarkan bentuk bentangan kain yang digunakan untuk mengusung batu hajar aswad. Masjid Raya Sumatera Barat dirancang khusus untuk tahan terhadap gempa bumi hingga 10 magnitudo. Masjid Raya Sumatera Barat sendiri terdiri dari 3 lantai. Lantai pertama digunakan sebagai tempat wudhu dan tempat tambahan jika pada lantai utama para jemaah sudah penuh. Kemudian lantai kedua adalah ruang utama dalam masjid yang digunakan sebagai tempat utama salat berjamaah. Sedangkan lantai 3 juga bisa difungsikan sebagai tempat alternatif untuk para jemaah salat atau sebagai tempat istirahat jika pengunjung sepi. Bagian atap atau kubah pada masjid ini sangat ikonik. Atap masjid ini terlihat seperti gonjong rumah gadang diikuti dengan bentuk ukiran kayu yang terdapat pada bagian dinding atap peseret yang mengambil bentuk ukiran pada rumah gadang. Bentuk gonjong yakini berasal dari tanduk kerbau yang merupakan ciri khas etnik Minangkabau. Jika kita perhatikan, atap masjid raya memiliki pola rumah gadang yang berpola segitiga ke bawah dan kembang ke atas, yang berarti berpegangan kepada bumi atau membusik bumi. Rumah gadang dan masjid raya memiliki struktur bangunan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa masjid raya terinspirasi dari bentuk rumah gadang yang kemudian dimodifikasi dengan bentuk yang lebih sederhana dan modern. Ukiran dan motif yang rapat pada bangunan masjid mengandung berbagai kesan moral seperti ukiran kalau paku dan itik pulang peta. Interior bangunan. Pada bagian mihrab mengusung bentuk bendera yaitu bentuk lingkaran bola telur. Bentuk liwan masjid ini didesain menggunakan material beton dan keramik. Pada bagian dinding ruangan didominasi dengan pintu-pintu dan jendela yang memiliki lubang-lubang vertikal supaya sirkulasi udara yang keluar masuk. Pada bagian plafon terdapat bagian dalam kubah yang langsung membungkus semua ruangan. Pada bagian plafon tersebut dipenuhi tulisan kaligrafi nama-nama Allah, dan pada bagian tengah liwan terdapat lampu-lampu yang menggantung membentuk lingkaran yang dimana menunjukkan kesan modern. Sahan atau tempat berwudu didesain sederhana dengan warna gelap dan terbuka sehingga membawa udara yang masuk dalam yang dapat menghasilkan hawa kesejukan. Unsur yang kuat pada masjid ini terdapat pada interior, yaitu didominasi oleh bentuk-bentuk yang unik serta sudah memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ramah lingkungan. Pada bagian dalam masjid sama dengan bagian luar yang menerapkan ornamen dari budaya Minangkabau, namun pada bagian dalam bentuk ornamennya lebih dipertimbangkan segi fungsionalitasnya, sehingga ornamen-ornamen bangunan tidak hanya berupa gambar atau kaligrafi, tetapi juga memiliki fungsi. Sedangkan untuk bagian eksterior masjid didominasi oleh bentuk-bentuk tradisional seperti bentuk gonjong dan ukiran khas.
Melihat dari hasil deskripsi masjid di atas, maka masjid ini dapat dikatakan masuk ke dalam golongan aliran arsitektur neo-vernakular. Unsur-unsur arsitektur Masjid Raja Sumatera Barat. Unsur fungsi. Masjid Raja merupakan tempat ibadah bagi yang beragama Islam yang terletak di Kota Padang, Sumatera Barat. Selain digunakan sebagai tempat beribadah bagi masyarakat setempat, tetapi masjid kaya ramai didatangi oleh berbagai jemaat yang beragama Islam di penjuru wilayah Indonesia. Hal itu dikarenakan Masjid Raya memiliki keunikan tersendiri dari segi arsitekturnya, sehingga masjid tersebut dinobatkan sebagai salah satu masjid dengan arsitektur terbaik dunia. Selain difungsikan sebagai tempat beribadah untuk umat Islam, Masjid Raya juga merupakan ruang yang berfungsi sebagai penampungan kegiatan pelaksanaan ajaran agama Islam, sehingga terdapatlah kaitan erat antara seluruh kegiatan agama dengan masjid. Unsur ruang. Bangunan utama Masjid Raya Sumatera Barat memiliki dasar seluas 4.430 meter persegi. Konstruksi bangunan dirancang menyikapi kondisi geografis Sumatera Barat yang beberapa kali diguncang gempa berkekuatan besar. Masjid ini ditopang oleh 600 ke 31 tiang pancang dengan fondasi per diameter 1,7 meter pada kedalaman 7,7 meter. Dengan kondisi topografi yang masih dalam keadaan rawan, kedalaman setiap fondasi tidak dipatok karena misalkan titik jenuh tanah. Lantai atas dengan elevasi 7 meter terhubung ke permukaan jalan melalui dalam teras Kudoka yang melandai ke jalan dengan luas 4.420 meter persegi. Lantai di atas diperkirakan dapat menampung 5.000 sampai 6.000 jemaah. Adapun lantai 2 berupa mezanin berbentuk letter U memiliki luas 1.832 meter persegi. Konstruksi rangka atap menggunakan pipa baja. Gaya vertikal beban didistribusikan oleh 4 kolom beton miring setinggi 47 meter dan 2 balok beton lengkung yang mempertemukan kolom beton miring secara diagonal. Setiap kolom miring ditancapkan dalam tanah dengan kedalaman 27 meter, memiliki fondasi yang bor sebanyak 24 titik dengan diameter 80 cm. Terbentuk. Masjid Raya Sumatera Barat dibangun di lahan seluas 40.000 meter persegi dengan luas bangunan utama berbentuk persegi sekitar 18 meter persegi. 14.000 meter persegi. Bagian atap atau kubah pada masjid terlihat seperti gonjong rumah gadang. Jika diperhatikan lebih lanjut, atap dari masjid ini mengikuti bentuk pola rumah gadang yang berpola segitiga ke bawah dan kembang ke atas. Bentuk gonjong diyakini berasal dari tanduk kerbau yang merupakan ciri khas etnis Minangkabau. Atap masjid raya juga memiliki 4 sudut lancip yang mengarah ke 4 arah mata angin. Mihrab mengusung bentuk bendera yaitu bentuk lingkaran bulat telur. Liwan dinominasi dengan warna putih dengan dinding berisi tulisan kaligrafi dan lampu menggantung berbentuk lingkaran. Sahan atau tempat wudhu bisa minimalis dan terbuka dengan kombinasi warna gelap. Unsur estetika. Masjid Raya memiliki ornamen-ornamen yang sangat indah. Hal tersebut dibuktikan dari bagian eksterior yaitu pada atap masjid, di mana terdapat ukiran-ukiran khas Minangkabau yang memiliki makna tersendiri, dan pada bagian interior keindahannya dapat pada plafonnya yang dimana didominasi dengan warna putih yang memiliki kesan elegan dan suci. Selain itu, digantung beberapa lampu dengan arah lingkar dan adanya tulisan kaligrafi pada setiap dinding. Dari ornamen-ornamen yang terdapat pada masjid tersebut memiliki estetika yang unik. Bisa kita lihat bahwa estetikanya berasal dari perpaduan warna yang elegan dipadukan dengan struktur dan ornamen modern tradisional. Pada sisi timur ditemui pohon tabebuya yang di mana pohon tabebuya sendiri memiliki bunga berwarna putih, pink, muda, kuning ke orangean, magenta, pink tua, dan ada juga yang merah. Unsur makna. Pembangunan masjid merupakan upaya untuk mewujudkan Islam yang damai di Sumatera Barat dengan desain yang megah dan luas diharapkan dapat memancing umat Islam untuk beramai-ramai ke masjid ini, baik untuk bersilaturahmi dan melakukan kegiatan sosial lainnya sebagai jamaah muslim. Bentuk gonjong pada atap masjid diyakini berasal dari tanduk kerbau yang merupakan ciri khas etnik Minangkabau. Jika kita perhatikan, atap masjid raya mengikuti pola rumah gadang yang berpola segitiga ke bawah dan kembang ke atas, atau bumi yang berarti berpegangan kepada bumi.
Atap Masjid Raya memiliki 4 sudut lancip yang menggambarkan kejadian peletakan batu Hajar Aswad. Selain itu, terdapat bentuk ukiran pada dinding atap yang mengambil bentuk dari ukiran pada rumah gadang. Ukiran dan motif yang terdapat pada bangunan masjid mengandung berbagai kesan moral seperti ukiran kelau, pakuk, dan itik petang. Faktor-faktor arsitektur Masjid Raja Sumatera Barat. Masjid Raya berlokasi di Jalan Khatib Sulaiman, Alai Para Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat. Pemandangan ke arah barat masjid bisa mendapatkan foto dengan latar belakang laut, sedangkan pemandangan ke timur, utara, dan selatan dapat latar bukit barisan yang memberikan simbol warna biru. Masjid Raya Sumatera Barat didukung oleh berbagai hotel yang punya sangat dekat. Di arah timur, barat, utara, maupun selatan sedia pilihan hotel yang menarik. Masjid Raya Sumatera Barat juga berdekatan dengan ikon wisata kota Padang lainnya. Ada Pantai Padang, Batu Malin Pinang, Tugu Merpati Pademangan, Museum Aditya Warman, Kantor Ibu Kota Provinsi dan DPRD Sumbar merupakan rumah gadang. Muatan Siti Nurbaya, Bukit Padang, dan objek wisata benar yang memuaskan selera. Hanya sekitar 2 jam dari Padang, wisatawan sudah bisa sampai ke pesisir selatan yang menawarkan objek wisata kawasan Mande, Pantai Cerocok, Jembatan Akar, dan lainnya. Ke arah utara bisa menjangkau Lembah Anai, Pantai Gandoria, Pariaman, Bukit Tinggi dengan jam gadangnya, Lubang Gajapang, dan Jejak tinggalnya di tempat yang berdekatan. Sementara ke arah selatan merupakan jalur menuju Solok Selatan dengan gelar Nagari Seribu Gonjong. Faktor budaya. Masjid Raja Sumatera Barat memiliki ornamen yang kental akan budaya lokal Minangkabau, menjadikan ciri khas dari tempat di mana masjid ini berdiri. Terdapat banyak keunikan pada interior maupun eksterior masjid. Arsitektur masjid ini mengikuti tipologi arsitektur Minangkabau dengan ciri bangunan berbentuk gonjong, hingga bangunan ukiran Minangkabau Minang sekaligus kaligrafi pada bagian dalam dan luar dinding masjid. Ukiran dan motif yang terdapat pada bangunan masjid mengandung berbagai pesan moral seperti ukiran kalau paku dan itik pulang putang. Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak membatasi budaya lokal Indonesia untuk masuk dalam arsitektur masjid yang sebagai acuan untuk melestarikan serta menjaga budaya lokal. Faktor teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi, membuat arsitek Masjid Raya memanfaatkan serta mengaplikasikan kecanggihan teknologi tersebut kepada masjid yang dibangunnya. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya sistem yang digunakan untuk menampung air yang sudah menggunakan teknologi menetralisir air hujan. Selain itu, masjid ini juga dibangun dengan konstruksi tahan gempa sampai 10 magnitudo. Jika ada bencana gempa dan tsunami lantai 2, difungsikan sebagai tempat sementara. Bukti lain bisa kita lihat dari adanya lift yang ditambahkan pada masjid ini. Hal ini membuat masjid ini terkesan modern dengan dukungan dari kecanggihan teknologi zaman sekarang. Faktor ekonomi. Proses pengerjaan masjid Raja melalui beberapa tahap dengan biaya yang tidak sedikit, dikarenakan material yang digunakan berkualitas tinggi agar meminimalisir kerusakan. Pembangunan masjid Raja sumber menelan dana besar, berdasarkan catatan Haluan Padang. Jumlah anggaran yang dialokasi mencapai 330 miliar. Menurut rencana awal, Masjid Raja Sumatera Barat akan dibangun dengan biaya sedikit 16 miliar karena rancangannya desain dengan konstruksi tahan gempa. Raja Arab Saudi pernah mengirim bantuan sekitar 15 miliar untuk pembangunan masjid, tapi karena terjadi gempa bumi pada 2009, peruntukan bantuan dialihkan pemerintah pusat untuk keperluan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pada 2015, Wakil Presiden RI Yusuf Kala meminta anggaran pembangunan dipangkas. Pemangkasan anggaran membuat desain masjid berubah di tengah jalan, termasuk pengurangan jumlah menara dari awal 4 menjadi 1. Sekian penjelasan dari saya tentang Masjid Raja Sumatera Barat di Padang. Bila ada salah kata, mohon maaf.
Terima kasih. Om Santi.